masih memegang kendali perekonomian. Keduanya sama-sama belum mau melakukan setup team fight satu sama lain. Lord yang masih squishy, masih terlalu dini juga, udah mulai muncul di menit 9. Bahkan sudah mulai dipoking oleh Demon Kite, memancing untuk anak-anak Onyx masuk ke area teritorial Lord tersebut. Tapi nampaknya Onyx mereka penuh akan perhitungan sih. Nggak mau terlalu terpancing juga dengan setup dari Demon Kite. Sebenarnya ini tempo yang pelan banget sih dari keduanya. Terbilang game yang cukup pasif. Ya. Di menit yang ke-9 total kill hanya 7 dan ada tahun kali ini. Ke arah Boots, pokingan damage yang cukup terasa juga sebenarnya Boots. Harus sedikit hati-hati kali ini karena udah mulai low dari HP-nya. Siap untuk hard guard juga Keyboy mencari lokasi dari Eman dapat ke arah Aqua. Coba untuk ditarik dan Final Slash yang keluar cukup dahsyat nampaknya cewek. Masih bisa terkena stun juga dan Nuts yang bisa menumbangkan posisi dari Boots-nya. Kali ini satu hilang dari RSGPH, begitu juga dari Onyx. Ya, satu tukar satu, berhenti sampai di sana. Semua resource pun sudah keluar, tapi Nuts masih bisa mundur ke arah belakang. Pivot on string, ngarek dirinya dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Kairi terlalu perih. Membuat satu pemain dari RGPH pun down. Mengarah ke area satu buah middle Auga Tarot sebetulnya yang bakal dihancurkan. Membuat visions dan juga bagaimana ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh RGPH akan semakin luas lagi. Lord yang tadinya dipancing-pancing, dipoking oleh teman-teman dari RGPH terkhusus dari Demon Kite, kini justru dipegang kendali penuh dari Onyx. Dengan adanya dua pemain mereka yang down, RSG nggak mau mengambil resiko lebih. Dan Lord dibiarkan free jatuh di tangan seorang Kairi. Gila Sans, kapan lagi di zoning sama Angela? Coba dengan recall lagi kan di bagian depan. Lord yang bisa didapatkan oleh Onyx terbilang Lord yang cukup free ya. Yep. Dari arah top lane Lordnya berjalan. Untuk high ground defense, sebenarnya memang dari RSGPH dia nggak punya spam yang bagus nih untuk clear ke arah minionnya. Mungkin hanya dari Aqua aja yang bisa nge-spam terus-terusan. Tapi pergerakan dari RSGPH sendiri, mereka nggak pernah berpisah. Mereka main 5-man gang dan bahkan tadi Boots yang ada di bagian depan itu coba untuk dimakan. Tapi kayaknya kelihatannya ragu. Dan sekarang udah mulai masuk nih dari arah top lane. Alright, Lord yang belum punya power untuk charge ya, bakal coba untuk langsung dihentikan begitu saja oleh teman-teman dari RSGPH. Dan nampaknya tidak ada pengawalan akan Lord tersebut, membuat Lordnya berhasil langsung secara cepat dibersihkan oleh pemain-pemain dari RSGPH. Dan bahkan kalau kita lihat juga mereka masih sibuk sebetulnya untuk melakukan manajemen terhadap wave minion mereka. Lord tidak memberikan dampak yang begitu besar oleh Onyx karena dua inner turret yang tersisa bahkan belum bisa dihancurkan juga oleh Onyx walaupun di area bottom lane. Sudah mulai terpantau gerombolan wave minion yang langsung dipoking oleh seorang cewek juga membuat akhirnya inner bottom turret dari RSGPH pun hancur. RSGPH, kita bakal lihat bagaimana setup yang bakal dimaksimalkan karena positioning dari Like untuk ngebuka momentum ini harus semaksimal mungkin agar tidak di-cancel atau bahkan diketahui oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya karena Lord yang pertama juga sih tadi dari Onyx dia fokusnya memang untuk habisin outer turret dan inner turretnya dulu. Sementara di mid lane nih inner turretnya masih berdiri dengan tegak dari RSGPH juga. Mungkin temponya akan kembali turun lagi, dia akan lebih santai lagi dari keduanya. Mengingat ini udah menjadi match point juga nih buat Onyx. Jadi RSGPH juga nggak boleh sembarangan masuk. Dia harus penuh kalkulasi untuk ngitung. Dan Kairi, untuk damage dari Kairi sendiri dengan skor yang cukup baik 4-1-3 sebenarnya cukup dahsyat. Dan Retribution, Kairi bisa secure ke arah purple buff. Wow, itu precious banget sih. Kairi berhasil secure karya purple buff ini yang membuktikan bahwa Onyx berhasil melakukan ekspansi dan mengamankan karya sektor hutan yang dimiliki oleh RSGPH juga. RSG mereka sudah mulai mendapatkan satu buah pressure yang cukup signifikan, bahkan ruang gerak mereka pun dipersempit dengan adanya agresivitas dan juga pemanfaatan landing yang dimiliki oleh Onyx. Menilik lagi dari area item di menit kita yang 13, terpantau sudah ada satu buah blood wings yang melekat di tubuh dari seorang Kairi. Bahkan menariknya, perbedaan dari network kedua belah jungler ini cukup jauh, berikut juga dengan gap level yang mempengaruhi bagaimana damage retribution nantinya keluar. Tapi RSGPH mereka masih punya perlawanan yang cukup berarti sih. Terlebih lagi kalau bicara soal Nuts yang sebetulnya udah terpick off kali kedua, tapi udah cukup mumpuni untuk bisa menahan damage yang datang dari nantinya Blazing Duet dari seorang cewek. Dan juga dari Sans yang kita tahu dia punya Ice Queen One untuk memberikan slow effect karya diri dari seorang Nuts. Iya bahkan ada Enchanted Talisman juga untuk cooldown reduction pastinya dari Sun sendiri. Dan untuk Kairi nih ada concentrate energi yang sekarang tuh udah ada magic powernya. Udah enak banget nih dipakai seperti kayak Joy mungkin. Lunox juga sebenarnya enak karena udah dicoba juga. Dan untuk XP lane, kedua XP lane yang akan ada di bagian depan ini cukup berbahaya namun Final Slash karena Demon Kite. Coba untuk mengincar kali ini Demon Kite
harus hilang nampaknya dan Nuts kali ini bakal menjadi target selanjutnya. one. Electrifying Beats coba ditempel lagi kali ini bersama dengan Suns yang masuk dan hanya untuk zoning nampaknya karena Lord adalah tujuan Onyx sebenarnya. Yes, karena menariknya dengan ada Suns yang melakukan clearing terhadap wave minion landing jauh ya, dia bakal ready langsung dengan hard guard yang dimiliki. Terpantau tadi ketika dia hard guard karya tubuh dari seorang Kairi. Ada 1-2 bahkan keuntungannya dapatkan oleh Onyx ya. Dengan adanya 1 wave minion yang berhasil dijalankan, 1 pemain RSGPH yang tumbang, dan juga 1 power dari Lord yang sudah ter-enhance, yang juga sudah di-secure oleh teman-teman dari Onyx. Lihat, manajemen wave minion mereka terpantau rapi di masing-masing laningnya. 1 inner turret yang tersisa bakal langsung segera dihancurkan RSGPH. Mereka harus segera mungkin mengamankan atau bahkan menyiapkan defensive maneuver. Karena teman-teman dari Onyx, mereka nggak mau kelewatkan, nggak mau kembali melewatkan Lord yang sudah mereka secure sebetulnya dengan susah payah. Karena kalau kita pantau juga, ini banyak banget 2 hero dari Onyx mampu untuk melakukan atau bahkan manfaatin karya laning jauhnya. Gila Sans gak kendor sama sekali. Recall di depan 5 member bahkan dari RSGPH dan gak ada satupun yang berani panis. Karena memang keunggulan gold yang lagi dipegang sama Onyx ini yang bakal menjadi gap besar antara kedua tim saat ini. Oke, Lord yang mulai masuk di bagian top lane. Final Slash yang cukup baik kali ini Nuts yang bakal menjadi korban pertama mungkin dan dibalas dengan Final Slash curian yang cukup berbahaya dan Keyboy. Flicker yang gagal barusan menjadi source penting juga nih untuk RSGPH. Yes, Flicker for nothing. Ada informasi, tidak ada combo Flicker di Divine Judgment Lord. Automatically charge karya 1 base tarot Final Slash. Bahkan gitu saja mengarah ke arah Eman. Dia membuat karya unstoppable. Dan bahkan 1 pemain dan 2 pemain down dari RSGPH. Double kill. Berhasil disekros oleh Kairi looking for triple kill. Dan Mania Penats masih bisa mundur ke area belakang. Base exposed tapi masih belum ada wave minion yang ternyata Onyx. langsung dimaksimalkan oleh Onyx. Onyx Esports from Indonesia. Take the game yang kedua. Onyx masih too strong.